Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.
Engkau Allahku, kami memuji-Mu Tuhan, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku, sungguh Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara semua, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih tiada henti-hentinya kami berikan kepada Engkau Allah kami. Terima kasih buat pagi hari yang Tuhan percayakan buat setiap kami. Terima kasih buat setiap anugerah yang Tuhan limpahkan buat setiap kami. Sungguh Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik dan teramat baik. Kasih-Mu selalu baru, tak pernah berkesudahan dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Rahmat-Mu tak pernah berubah seumur hidup kami. Engkau adalah Allah yang Alfa dan Omega. Engkau adalah Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami menjadi satu Tuhan di dalam Engkau untuk menaikkan pujian penyembahan kami. Kiranya Kau disenangkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami berdoa buat setiap jemaat yang masih dalam perjalanan. Engkau mengantarkan ke tempat ini dengan tidak kurang apapun. Para malaikat tentara surgawi Tuhan mengiring mereka untuk datang ke tempat ini. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati setiap kami yang ambil bagian dalam pelayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik. Biar kerajaan-Mu di tempat ini seperti di surga. Pada pagi hari ini kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Biar kerajaan-Mu turun di bangsa kami seperti di surga. Engkau memberkati dari Sabang sampai Merauke. Tiada yang terlewati Tuhan, Engkau memberkati negara kami. Perlindungan sempurna buat negara bangsa kami. Terima kasih Tuhan buat pemimpin bangsa kami, Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin yang Tuhan percayakan buat kami. Terima kasih Tuhan. Biar hikmat kebijaksanaan Tuhan terus tambahkan untuk dapat Tuhan menyelesaikan segala pergumulan bangsa ini. Bahkan mereka juga Tuhan yang ada di dalam menteri maupun terbawah Tuhan kiranya takut akan Tuhan turun atas mereka. Mereka juga dapat bekerja sama dengan pemimpin bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Kami berdoa buat gembala pembina kami beserta keempat wakilnya. Engkau memberkati mereka Tuhan dimanapun mereka melayani. Biar tanda-tanda ajaib Tuhan berikan buat mereka. Biar semakin banyak Tuhan orang yang bertobat kepada Engkau Tuhan. Dan kami akan menuai jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Bahkan kami juga berdoa buat gembala kami Pak Timotius Hardono. Dimanapun mereka berada Tuhan. Keluarga besarnya semua ada dalam perlindungan Tuhan. Bahkan kami berdoa buat gembala kami di tempat ini. Engkau memberkati Pak Sigit Prihadi dan keluarga Tuhan. Engkau memberkati keluarga ini. Apapun mereka yang perlukan Tuhan cukupkan, sediakan. Engkau memberkati mereka kesehatan sempurna Tuhan. Terus tambahkan buat hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih, kami berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu Tuhan yang dalam masalah pergumulan. Engkau membuka jalan keluar. Kalau mereka dalam sakit penyakit, Engkau Allah yang menyembuhkan. Kami percaya Tuhan, kami pulang tidak seperti kami datang, tapi kami mendapatkan sesuatu rema dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman, kami mau diajar, dididik, bahkan ditegur Tuhan. Berikan kami telinga sebagai murid untuk mendengarkan firman-Mu. Bahkan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Kau baik. Kau baik Tuhan. Kiranya Roh Kudus bekerja di tempat ini dan sukacita surgawi terjadi di tempat ini. Kelepasan, kelegaan, kesembuhan, pemulihan terjadi buat kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas setiap doa-doa kami. Karena kami tahu yang terbaik Tuhan akan berikan buat kami. Jauh dari apa yang kami pikirkan. Dan kami doakan Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Dan kami percaya Mazmur 91 terjadi buat setiap umat-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syafaat kami pada pagi hari ini. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom umat Tuhan, dimanapun Anda berada. GBI Kemang tetap hebat, dahsyat, luar biasa. Tetap semangat. Ibadah di rumah, tapi kita yakin dan percaya Tuhan Yesus hadir. Yang percaya katakan amin. Yuk saya undang sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, bersuka cita bersama Tuhan. Bahwa kita mau masuki musim yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Penuh sukacita, penuh pemulihan, penuh kelimpahan. Yang percaya katakan yes. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sukacita melimpah.
Kita percaya Allah kita sanggup. segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Ayo dengan iman katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan dulu, sekarang, dan dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih. Mari siapkan hati kita menerima berkat melalui firman Tuhan. Saya percaya firman-Nya digenapi dalam hidup kita, yang akan selalu menolong, menopang, memberi kekuatan dalam hidup kita. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan
Terima kasih, Kau selalu menolong hidup kami Tuhan. Kau selalu menjaga kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Allah yang setia, Allah yang beserta kami. Kau Allah Immanuel. Haleluya. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku Kaulah kekuatan dalam hidup kami Tuhan, Kau harapan dalam hidup kami Tuhan Yesus, Allah kami yang setia. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam
Shalom, selamat datang kembali berkumpul di hari ini, di hari Minggu. Kami percaya ada rencana Tuhan yang luar biasa untuk kita semua. Ada rencana Tuhan yang dahsyat untuk setiap kita. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini, sampai detik ini, sampai saat ini, Engkau memberikan kami berkat yang begitu berlimpah-limpah. Sampai hari ini Kau masih tetap memelihara kami. Sampai hari ini, sampai detik ini, Engkau tetap menyertai kami. Itu semua bukan karena kuat gagah kami, tetapi karena Engkau. Biarlah di hari ini, hari Minggu ini, memasuki minggu yang baru yang akan kami jalani. Kami rindu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Melalui apapun media yang kami dengar, maka kami lihat, kami percaya ada kuasa Tuhan, ada rencana Tuhan yang dahsyat untuk kami alami 1 minggu ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang siap diberkati Tuhan, baik yang tempat ini, baik yang di rumah, dimanapun kita berada, kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Begitu banyak waktu-waktu yang sudah kita lalui, dan tinggal 1 bulan lagi kita akan meninggalkan 2020, 1 tahun yang begitu terasa begitu berat bagi setiap kita. Bahkan setiap orang bukan hanya di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia mengalami goncangan yang sama, mengalami perubahan yang sama, bukan hanya dibuat kita saja, tapi buat semua orang. Mereka mengalami hal yang paling sakit sekalipun. Ada yang ketakutan, ada yang mengalami depresi, bahkan mengalami stres, bukan saja di tingkat dewasa saja, tetapi dari anak-anak sampai usia lanjut, mereka mengalami karena satu wabah yang begitu luar biasa hari-hari ini. Tapi saya mau sampaikan, hari ini saya mau sampaikan apa yang jadi isi hati Tuhan. Saya mau menyampaikan apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kita. Kenapa ini terjadi? Kenapa semua ini harus terjadi? Karena Tuhan ingin kita keluar sebagai pemenang. Kita keluar sebagai orang-orang yang menang. Kita keluar sebagai orang yang dimenangkan oleh Tuhan. Kita keluar karena Tuhan ciptakan kita. Karena Tuhan Yesus sudah ciptakan kita. Bukan menjadi seorang pecundang, tetapi menjadi pemenang. Pemenang dari apa? Dari rasa ketakutan kita. Pemenang dari apa? Dari rasa khawatir kita. Pemenang dari apa? Dari cara kita menghadapi masalah. Karena begitu banyak orang-orang yang kalah. Orang-orang yang stres, karena apa? Karena masalah. Sehari ini kita akan membahas bagaimana satu nama pribadi yang luar biasa, satu raja yang begitu juga mengalami masalah. Kita akan lihat di 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai dengan yang terakhir. Ini bercerita tentang kemenangan Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Saya nggak akan baca secara keseluruhan, tapi saya akan baca poin demi poin yang akan saya bagikan. Di dalam ayat ini, kita melihat Yosafat raja yang begitu luar biasa. Setelah Raja Daud, setelah raja-raja yang menggantikan, sampai akhirnya Yosafat menggantikan menjadi raja atas Israel. Dia mengalami satu masa di mana bangsanya saat itu sedang akan diserbu, akan berperang oleh satu pasukan, bukan hanya satu bangsa, tetapi ada 3 bangsa yang akan berusaha untuk menghancurkan bangsa Israel pada waktu itu. Dan saya katakan, masalah pada waktu itu, masalah yang terjadi pada zaman Yosafat sedang juga terjadi pada masalah dengan kita pada hari-hari ini. Hari-hari ini kita juga sedang mengalami masalah. Hari-hari ini kita juga sedang mengalami yang namanya masalah. Bukan masalah dalam peperangan, tetapi masalah dalam perang di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Bagaimana orang ketakutan kalau tidak punya uang? Bagaimana orang ketakutan kalau tidak mempunyai pekerjaan? Bagaimana mereka ketakutan ketika mereka harus menghadapi PHK, menghadapi hal-hal yang menakutkan, harus membayar cicilan, harus membayar apapun. Ketakutan-ketakutan yang sama, itu juga sedang terjadi saat ini. Saya akan mulai dengan Yosafat 2 Tawarikh 20 ayat yang ketiga. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan.
ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yerusalem, di Yehuda untuk mencari Tuhan. Yang pertama, untuk mengalami rasa ketakutan, untuk kita menang dari rasa ketakutan, untuk kita keluar dari rasa ketakutan. Yang pertama, saya mau katakan, kita mencari Tuhan. Caranya, bagaimana caranya? Saya sudah ke gereja, saya sudah berdoa, saya sudah mungkin sudah banyak mendengar khotbah-khotbah. Tapi saya mau tambahkan, itu baik, tapi ada yang kita harus lebih lakukan lebih lagi. Yang pertama, banyak memuji Tuhan. Dari perkataan kita, dari tindakan kita, dari pikiran kita, dari kehidupan kita. Kita banyak memuji-muji Tuhan. Apalagi kita saat ini ada di tahun Peh Alep. Bagaimana Tuhan akan bekerja melalui perkataan kita. Ketika kita berkata yang negatif, maka itu juga yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita memperkatakan yang negatif atau positif, itu juga Tuhan akan kerja dalam hidup kita. Yosafat mencari Tuhan dengan masuk di dalam hadirat banyak-banyak. Dia mengumpulkan seluruh orang-orang Yehuda, orang-orang yang saat itu sedang mengalami ketakutan yang bersama-sama. Dia masuk dalam hadirat Tuhan, masuk lebih dalam lagi. Seperti kata gembala pembina kita masuk lebih dalam lagi, supaya hari-hari ini hanya kita dan Tuhan yang kita intim dengan Tuhan. Hari-hari ini kita lebih banyak masuk mengalami Tuhan. Yang selanjutnya, bagaimana kita keluar dari ketakutan ini. Yang pertama, banyak memperkatakan firman Tuhan daripada mendengarkan perkataan manusia. Saya ulang, banyak memperkatakan firman Tuhan daripada mendengar perkataan manusia. Apa maksudnya? Yang pertama, kita banyak Tuhan seperti ketika Yosua ditinggal mati oleh Musa. Tuhan berfirman kepada Yosua, perkatakan firman Tuhan, maka engkau akan berhasil bahkan beruntung di dalam kehidupanmu. Hari-hari ini kita memperkatakan, apalagi kita satu dekade dari 2019 sampai 2029, kita ada di dalam dekade Peh ini. Apa yang kita perkatakan, Tuhan akan kerjakan. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan aku enggak kuat, Tuhan, tapi ketika kita memperkatakan Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa, maka Tuhan akan bekerja dengan luar biasa lebih lagi di dalam kehidupan Bapak dan Ibu dan saya sekalian. Kita enggak tahu apa yang sedang dan akan terjadi. Tetapi ketika kita memperkatakan firman Tuhan, kita sedang membangun kehidupan kita, membangun kerohanian di hati kita, roh kita untuk semakin kuat. Imun yang ada ini bukan imun yang dunia ciptakan, imun yang dunia kerjakan, tetapi imun yang Tuhan berikan. Ini firman Tuhan, itu akan menjadi imun, menjadi kekuatan untuk kita mengalami kemenangan, untuk kita keluar dari ketakutan itu. Kita keluar. Yosafat mengambil tindakan yang luar biasa. Dan hari-hari ini saya rindu setiap kita, ayo kita belajar dari tindakan Yosafat. Yang selanjutnya, yang kedua, kita menyadari keadaan kita menyadari kehidupan kita. Ayatnya di mana? Kita buka ayat yang ke-6. Dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau memerintah atas genap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Ayat yang ke-7, bukankah engkau Allah, kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel, dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabatmu, itu untuk selama-lamanya. Yang kedua, akui Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita nggak akan bisa apa-apa tanpa Tuhan. Hari-hari ini, segala daya upaya kita, obat-obatan, itu hanya sekian persen saja. Tetapi yang pertama,
kita akui Tuhan, bahwa Tuhan itu jawaban atas segala kehidupan kita. Kita bisa melakukan apapun, kita bisa kuat itu karena Tuhan, kita bisa luar biasa itu pun karena Tuhan, kita bisa jatuh pun itu juga karena seizin Tuhan. Seperti di dalam kitab Ayub, bagaimana Ayub begitu luar biasa sampai dia dibuat nol. Tapi ketika dia menyadari bahwa semua itu tidak ada sesuatu apapun. Sampai Ayub mengatakan, dulu aku hanya mendengar karena dari orang, dari perkataan orang. Tapi hari ini, Ayub berkata, hari ini aku melihat bagaimana engkau bekerja. Untuk mengalami kemenangan, untuk mengalami kita keluar dari ketakutan, untuk kita mengalami terobosan-terobosannya Tuhan. Akui dia. Tuhan bukan hanya bekerja di dahulu saja, bukan hanya bekerja di hari ini saja, Tuhan juga bekerja di masa depan kita. Karena Tuhan bekerja, berjalan beriring bersama hari-hari yang kita jalani. Kita akan hidup dari waktu demi waktu. Kita tidak hidup di masa lalu, tetapi kita hidup di hari ini dan di masa depan. Kita akan berjalan di dalam rencana-rencana Tuhan, by day, hari demi hari, waktu demi waktu kita jalani. Ketika kita intim dengan Tuhan, maka perkataan kita, apa yang kita perkatakan, itu firman Tuhan yang keluar. Tapi ketika kita intim dengan dunia ini, maka perkataan-perkataan negatif, perkataan-perkataan Bapak Ibu akan mengalami degradasi, akan mengalami erosi iman, maka semakin hari kita akan semakin lebih lemah. Tetapi ketika kita memperkatakan firman Tuhan, Tuhan dahsyat. Di saat kita nggak kuat, kita bilang ke Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Maka Tuhan akan membuat kita, iman kita akan tumbuh, akan bangkit. Roh kita akan kuat dan itu akan menopang perjalanan dari hari demi hari. Karena di Mazmur bagaimana Daud mempunyai satu pujian yang luar biasa. Mazmur Daud ayat 20. Tuhan adalah gembalaku. Dia bilang saat di lembah kekelaman, saat mengalami kekelaman, Daud merasakan ada tongkat dan gadanya Tuhan yang menyertai dia. Tongkat itu berbicara apa sih? Tongkat itu berbicara penyertaan. Penyertaan Tuhan yang luar biasa, penyertaan Tuhan yang dahsyat, penyertaan Tuhan yang ajaib, yang enggak kita terpikir oleh kita, yang tidak timbul hari hati kita, yang tidak kita ucapan, itu yang Tuhan kerjakan. Tongkat-tongkat Tuhan yang akan membawa Bapak dan Ibu, serta kita semua masuk dalam rencana Tuhan. Yang kedua, bagaimana Tuhan memberikan yang kedua, yaitu gada. Gada itu berbicara apa sih? Gada itu berbicara perlindungan. Mungkin kita mengalami ketakutan sampai ketika kita mengalami depresi. Mungkin saya mendengar saya ada satu anak yang mengalami depresi karena dikejar-kejar oleh hutang. Tetapi ketika dia berserah, Tuhan aku berserah, aku salah, aku berserah. Dan gak ada Tuhan yang membawa, menuntun dia, membela dia. Gak ada Tuhan yang membawa anak rohani kami bisa keluar, bisa mengalami, keluar dari stres ini. Akhirnya dia bisa mencicil sedikit demi sedikit. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan gak bekerja di masa lalu, tapi Tuhan bekerja di hari ini dan di masa depan. Pilihan di tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak ada satupun yang dapat, yang saya sampaikan itu hanya sebagian. Tetapi ketika kita menyerahkan, kita percaya Tuhan ada, Roh Kudus ada hari ini bersama-sama dengan saya, maka Tuhan yang juga akan bekerja dalam hidup kita. Ayo ambil imun yang dari surga, imun yang dari surga untuk menguatkan roh kita, menguatkan batiniah kita, menguatkan pikiran kita. Iblis berusaha untuk mencuri, menghancurkan, bahkan membunuh. Tetapi Yesus datang untuk memberikan kita damai sejahtera. Saat kita bilang, Tuhan aku gak kuat. Saya percaya, hari ini jawaban Tuhan. Belajar dari Yosafat, belajar dari pengalaman Yosafat. Dia akui, Tuhan aku gak kuat. Aku takut. Kita akui keberadaan kita. Hari-hari ini kita juga tidak bisa juga kita sok kuat. Oh, aku kuat. No.
Hari ini kita berkata, ayo akui di hadapan Tuhan, aku gak kuat. Aku gak kuat, aku gak mampu. Aku lemah. Saat kita bilang seperti itu, maka Tuhan yang akan buat kita. Tuhan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Tuhan gak beri, mujizat Tuhan tidak terjadi secara instan. Mujizat Tuhan tidak terjadi secara tiba-tiba. Mujizat Tuhan tidak terjadi secara apa adanya, seperti sulap. Tetapi mujizat Tuhan, saat hati kita, pikiran kita, perkataan kita, meresponi apa yang jadi firman Tuhan. Yang ketiga, saat kita mau mengalami kemenangan dari permasalahan kita, dari mengalami kemenangan dari ketakutan kita. Yang ketiga, kita banyak-banyak mendengar, bukan dari perkataan manusia, tapi mendengar perkataan firman Tuhan. Kita buka firman-Nya di ayat ke-14. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi oleh roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka dan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Ayat yang ke-17, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Yang ketiga, ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita memperkatakan, yang ketiga, kita melakukan. Firman Tuhan bukan hanya sekedar sebagai pengetahuan. Firman Tuhan bukan hanya sekedar sebagai sesuatu yang cuma kita dengar lalu habis. Seperti asap. Firman Tuhan harus kita lakukan, harus kita kerjakan. Sekalipun ada pertentangan, sekalipun ada kemustahilan. Saat kita ketika kita mendengar firman Tuhan, saat kita mendengar perkataan Tuhan, entah itu dari hamba-hamba Tuhan, entah itu kita baca, ini gak mungkin, maka itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Ketika kita memperkatakan, gak mungkin, maka itu akan terjadi. Tapi Yosafat ketika mendengar bagaimana seorang abdi Allah, yaitu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, dia dihinggapi roh Tuhan dan dia berkata-kata, Tuhan yang dia memberkata, Tuhan yang akan berperang gantikan engkau, maju berperang. Dan Yosafat mematuhi apa yang jadi maunya Tuhan. Maka dia mengalami terobosan demi terobosan. Saat ini, hari ini, saya percaya, bukan kita cuma mendengar, bukan kita cuma melihat, tetapi kita juga memperkatakan dan melakukan kehendak Tuhan. Saat kita melakukan kehendak Tuhan, saat kita melakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagian Tuhan di dalam kehidupan kita. Mujizat itu bukan hanya Tuhan saja yang bekerja, tetapi harus ada respon juga dari kita sekalian, dari Bapak Ibu sekalian. Mujizat akan terjadi saat kita meresponi apa yang jadi maunya Tuhan. Sekali lagi saya katakan, mujizat tidak akan pernah terjadi tanpa kita meresponi apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Tetapi mujizat akan terjadi. Satu contoh yang paling sepele dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukan soal benar atau salah, tetapi boleh bisa dicoba. Ketika pagi-pagi hari, kita bilang, di dalam begitu kita bangun, kita melek mata, kita bilang kata males atau negatif, kata negatif yaitu males. Maka sepanjang hari itu, satu hari yang akan kita jalani, kita akan mengalami namanya kemalesan. Tetapi
Hari ini saya nggak mau ngomong yang negatif. Hari ini saya nggak mau kan memperkatakan. Ketika kita bangun, terima kasih Tuhan, aku diberikan satu hari yang baru untuk aku jalani. Aku percaya hari ini ada mujizat Tuhan, hari ini ada penyertaan Tuhan, hari ini ada sesuatu yang Tuhan kerjakan luar biasa. Dan Tuhan akan bekerja. Saya mengalami sendiri bagaimana tangan Tuhan, campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi. Saya pribadi, di dalam kehidupan keluarga saya, di dalam kehidupan keluarga saya, di dalam kehidupan pelayanan saya. Ketika saya rindu untuk ngalami, Tuhan saya nggak bisa lagi memberkati, tapi saya mau memberkati. Saya mau memberkati pelayanan saya sendiri, saya mau memberkati hidup saya sendiri. Tuhan berkati apa yang bisa saya kerjakan. Banyak cara-cara Tuhan. Cara-cara yang tidak pernah terpikirkan oleh saya dahulu. Sekarang Tuhan kasih dalam hidup saya. Saya percaya. Kalau saya bisa, saya yakin dan percaya, Bapak Ibu pun bisa. Ketika yang pertama, buang rasa ketakutan itu. Dengan kita dekat dengan hadirat Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Lebih intim dengan Tuhan. Yang kedua, memperkatakan firman Tuhan. Perkatakan terus. Tahu nggak tahu? Dari tahun 2018, Pak Niko sudah bilang, kita memperkatakan Mazmur 91. Itu bukan suatu doa yang biasa-biasa saja. Itu kita harus memperkatakan dari hati kita, bukan sebagai suatu rutinitas, bukan sebagai sesuatu yang sengaja kita doakan seperti kita membaca mantra-mantra, bukan. Tetapi kita mengamini bahwa Tuhan yang akan menyertai langkah-langkahmu. Tuhan akan menyertai, membawa kita melewati panah-panah yang berseliweran di kiri kanan kita. Melewati lembah kekelaman sekalipun, Tuhan akan bawa. Dan pada akhirnya Tuhan akan membawa kita masuk dalam rencana Tuhan. Saat kita memperkatakan, imani bahwa perkataan itu ya dan amin. Seperti Tuhan Yesus berkata kepada wanita yang sakit pendarahan, yang 12 tahun sakit pendarahan. Bagaimana Tuhan bilang kepada ini, wanita itu berkata dalam hatinya, asalku sentuh jubahnya aja, aku sembuh. Dan saat dia berdoa, dan saat dia berusaha untuk mencari jubah Tuhan, memegang jubah Tuhan, maka ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Hari ini, saat ini, saya percaya kita semua sedang Tuhan izinkan. Ini semua terjadi. Itu untuk apa? Kita disaring, kita dibentuk menjadi anak-anak yang luar biasa. Kita dibentuk untuk menjadi bukan anak-anak gampangan, tetapi anak-anak kerajaan Allah yang mempunyai mental karakter Kristus dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya berharap 3 poin ini menjadi pokok yang penting dalam hidup kita. Memperkatakan firman Tuhan, banyak-banyak masuk dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, kita izinkan Tuhan, percayai, sekalipun itu mustahil, mempercayai Tuhan di dalam kehidupan. Serahkan hidupmu, maka Tuhan akan buat luar biasa. Mari kita masuk dalam, kita berdoa, kita tutup Alkitab kita. Tuhan, Yesus yang baik, terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau hari ini kami boleh mendengar isi hatimu, kami boleh belajar dari seorang Yosafat, Raja Israel yang luar biasa. Ketika dia mengalami ketakutan, dia mengalami satu tekanan yang begitu luar biasa. Tetapi ketika dia datang masuk dalam hadirat Tuhan, Tuhan dengar setiap seru doanya. Hari-hari ini kami juga sedang mungkin ada di antara kami. Bahkan banyak saat ini di antara kami juga sedang mengalami ketakutan yang sama. Hamba berdoa biar firman Tuhan hari ini, saat ini juga, Roh Kudus jamah. Roh Kudus menjamah setiap pribadi lepas pribadi yang mendengar acara ini, yang ada di dalam ibadah online ini. Jamah Tuhan, jamah Tuhan. Biar kami mengalami Tuhan.
Bukan kata pendeta, bukan kata hamba Tuhan, tetapi biarlah kami mengalami sendiri. Kami mau rindu lebih masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat Tuhan. Kami rindu untuk lebih dalam lagi masuk dalam rencana Tuhan. Kami rindu untuk mengalami terobosan demi terobosan. Kami tahu Tuhan, Engkau ada di depan kami. Engkau yang berjalan bersama-sama dengan kami. Engkau yang menggandeng tangan kami, Engkau yang menggendong kami saat kami enggak kuat. Engkau yang memapah kami saat kami terluka. Engkau yang mengobati kami. Hari ini Tuhan, hari ini bukan kemarin, tapi hari ini kami mau serahkan hidup kami. Kami tahu kami yang berdosa ini, tidak ada satupun yang kami yang benar. Tetapi hari ini Engkau sudah pulihkan kami. Biarlah kami akui kesalahan kami. Dan kami mau berjalan mengikuti langkah-langkah-Mu. Kami mau berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kami mau berjalan beriring-iring dengan Engkau. Tunjukkan, bukakan mata rohani kami. Bukakan setiap mata rohani kami untuk melihat jalan-jalan yang sedang Kau buat di dalam kehidupan kami. Engkau akan buat padang gurun menjadi hutan belantara yang lebat. Engkau akan mengeluarkan air di padang gurun. Di saat kami mengalami kekeringan, Engkau berikan yang terbaik dalam hidup kami. Mujizat masih ada. Mujizat kami akan kami terima di hari-hari yang akan kami lalui. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Berkati, hamba memberkati setiap kami Tuhan. Setiap kami dimanapun kami berada. Engkau tidak terbatas ruang dan waktu. Engkau mengurapi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita. Siapkan tubuh jiwa kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus, membimbing langkah-langkahmu dari hari ini sampai Maranatha, sampai kita berjumpa dengan Dia di awan-awan permai. Mari setiap kita diberkati Tuhan, kita katakan dengan iman kita, amin.